Sok Anandar badai ngisi. Nama. Yang ngisi Anandar. Anandar. Anandar, ayana. Oh. Polisi, Aisyah, MC. Dadah. Oh, giliran Anandar. Nuhun. Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Alhamdulillah, tidak bosannya kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saat ini Allah masih memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita. Allah. Kilah. Sakit apa, Umi teh? Teh Lia. Oh, bertiga. Mudah-mudahan Teh Lia ya yang sedang sakit hari ini mudah-mudahan diberikan kesehatan dan dijadikan sebagai penggugur dosa ya. Amin. Tak lupa salawat serta salam semoga Allah tetap mencurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Amin. Malam hari ini sebetulnya bingung juga mau menyampaikan apa, tapi barangkali ini sempat menyampaikan di grup Likoan terkait bedah buku. Izin share screen. Atian tiasa di share screen. Oh, oke, sekedap. Atian nuju ka itu. Cak. Share screen, Cak. Terang sauran lah. Share screen. Oh. Share screen. Kumaha carana? Klik share screen, Cak. Di mana? Ada di tengah-tengah di bawah warna hijau. Oh, ini. Ada multiple. Oh iya. Nuhun. Tuh nuhun. Dia tidak bisa dia nih anaknya. Kerupuk kan pasienku. Saya di mana kerupuk amat. Kerupuk. Ya, kenapa kalian ini? Kamu lihat tips? Ya, izin menyampaikan Bapak, Mama, AA, Teteh, Om, Amah terkait satu bedah buku. Ini memang bukunya pernah dibaca tapi ya lagi proses untuk mengimplementasikan ya. Ini salah satu buku yang lumayan cukup menarik gitu ya, terkait bagaimana kita bisa istiqomah gitu, memulai sesuatu dan menjadikan kebiasaan itu membentuk pribadi kita gitu. Karena kalau dipikirkan bahwa apa yang saat ini menjadi kepribadian kita, kemudian barangkali pencapaian kita itu tidak akan luput dari kebiasaan-kebiasaan yang mungkin punya kebiasaan itu kecil tapi dilakukan setiap hari, dan itu saat ini kita merasakannya gitu ya, menjadi sebuah kepribadian kita gitu ya. Kayaknya menarik juga salah satu perkataan dari Eli Risman gitu ya, seorang praktisi anak gitu ya.
Jadi mengatakan bahwa sebetulnya tugas orang tua itu gitu ya, cara mendidik anak itu adalah hanya dua gitu ya, kata beliau gitu ya, ada dua. Ini persepsi dari beliau gitu. Yang pertama adalah bagaimana anak ketika kecil itu diberikan kenangan-kenangan yang indah gitu, kenangan-kenangan yang indah sehingga ketika dewasa yang teringat di masa-masa kecilnya itu adalah keindahan, keceriaan gitu ya. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah bagaimana menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan baik gitu ya, yang nantinya ini akan merekapitulasi gitu ya, menjadikan besar, menjadikan berlipat-lipat dan menjadikan kepribadian si anak gitu ya. Gitu. Jadi tidak mungkin kepribadian itu muncul gitu ya ketika dewasa, itu tidak berawal dari sebuah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukannya ketika kecil gitu ya, seperti itu. Nah, ini menjadi kata-kata yang menarik gitu oleh AA sendiri gitu ya, Nandar sendiri. Jadi oh iya ya gitu ya, seorang anak akan menjadi pribadi yang A, B, C, D gitu ya, ketika memang diawali dari kebiasaan-kebiasaan kecil dilakukan terus-menerus bahkan tiap hari, dan itu akan menjadi sebuah kebiasaan gitu. Nah, di buku ini membahas tentang tadi kebiasaan-kebiasaan kecil yang akan membangun terus gitu ya, tapi menjadi besar dan itulah akan menjadi pribadi kita gitu ya, menjadi kesuksesan kita gitu. Kayak judulnya Atomic Habits, perubahan kecil yang memberikan hasil luar biasa gitu ya. Jadi si James Clear ini menerangkan gitu bagaimana habit-habit kecil atom gitu ya. Ini judulnya Atomic itu berasal dari kata atom, kebiasaan kecil kalau dilakukan tiap hari itu akan menjadi kebiasaan besar dan akan membentuk kita gitu ya. Kata Atomic Habits, kata buku Atomic Habits ini James Clear, perubahan yang dihasilkan pada suatu hari tertentu mungkin terkesan kecil atau atomik, tapi dampak yang terjadi setelah berbulan-bulan dan bertahun-tahun kemudian bisa dahsyat. 1% lebih baik setiap hari adalah cara satu-satunya untuk benar-benar dalam menjadi lebih baik setiap hari. Perubahan dari suatu perbaikan sangat kecil tapi berlanjut dalam waktu yang lama bisa sangat dahsyat. Bayangkan jika kita baca buku 1 lembar setiap hari, setahun kita akan memiliki beberapa ilmu baru. Jadi ini di awal buku ini diceritakan tentang atlet-atlet sepeda Inggris yang saya lupa di tahun 2000 gitu ya. Si atlet sepeda Inggris ini tidak pernah meraih kemenangan satupun gitu ya, sudah mungkin bertahun-tahun gitu, berpuluh tahun tidak mendapatkan kemenangan gitu ya ketika bertanding. Nah, sebelum Olimpiade, Federasi Atlet Inggris ini merekrut seorang pelatih gitu ya, pelatih sepeda gitu. Kemudian apa yang dilakukan oleh pelatih ini, dia memulai dengan hal-hal kecil gitu. Fokus dia adalah bukan sesuatu yang besar, hanya dengan melakukan hal-hal kecil yang itu dilakukan istiqomah setiap hari gitu ya. Dia dengan melakukan pengecekan baju gitu ya, pengecekan baju apakah ini betul-betul bagus nggak untuk berlomba, kemudian pengecekan dari sisi sepeda, kemudian si atlet ini makan atau enggak, itu hal-hal kecil ya kayak gitu yang diperbaiki. Tapi itu dilakukan tiap hari, dan setelah 3 tahun dilatih oleh si pelatih ini, datanglah Olimpiade, dan ternyata dari berapa piala Olimpiade itu diraih oleh Inggris gitu ya. Bahkan di Olimpiade selanjutnya lagi, bahwa atlet Inggris menjadi atlet yang tersukses gitu, atlet sepedanya atlet yang sukses, dan hampir semua diraih pialanya dan menjadi juara umum gitu ya kalau tidak salah. Nah, si cerita ini dijadikan cerita awal dari buku ini gitu, yang menyatakan bahwa perubahan kecil yang kadang kita melihatnya sebagai sesuatu yang
tidak mungkin menjadi besar, tidak akan berdampak apa-apa dalam kehidupan kita, tetapi ketika dilakukan setiap hari, habit-habit kecil itu menjadi suatu yang luar biasa gitu. Seperti itu. Nah, ini kekuatan perubahan kecil 1% setiap hari itu akan menjadi 37 kali lebih baik. Ya, ini riset dari si buku ini. Kemudian di buku ini juga diterangkan tentang goals versus system gitu ya. Jadi tujuan dengan lawannya sistem gitu ya. Maksudnya begini. Jadi kadang-kadang kita ketika ingin meraih sesuatu atau membentuk sesuatu, katakan misalnya, aduh saya pengen jadi hafisan misalnya. Nah, itu kan goals gitu ya, tujuan gitu ya. Tapi kita kadang-kadang lupa sistem itu adalah hal-hal yang kita harus lakukan untuk mencapai itu gitu ya. Kadang-kadang alih-alih kita mendapatkan atau menggapai tujuan kita gitu ya, di tengah jalan kita tidak semangat gitu ya. Kadang-kadang karena merasa berat, akhirnya udahlah gitu ya, putus gitu ya. Sekali kayak gitu ya. Jujur, aduh pengen jadi ahli ini, ahli itu gitu ya, pengen rajin ini, rajin itu gitu ya. Itu tujuan goal semua gitu. Tapi kadang-kadang kita tidak memikirkan membuat sistem atau membuat langkah-langkah bagaimana kita meraih itu gitu ya. Makanya dalam bukunya lupakan sasaran, berfokuslah pada sistemnya gitu ya. Jadi sasaran berbicara tentang hasil yang ingin kita raih. Ya. Sasaran berbicara tentang hasil yang ingin kita raih, sementara sistem adalah proses yang mengantarkan ke hasil-hasil itu. Sasaran kamu mungkin memenangkan kejuaraan. Sistem kamu terdiri dari menentukan jadwal latihan, belajar dari pelatih, dan berlatih gitu ya. Seperti tadi kalau misalnya kita pengen hafiz Quran gitu, maka yang harus kita lakukan bukan hanya sekedar menginginkan itu gitu ya. Walaupun sebetulnya ketika kita punya menginginkan itu juga itu sangat lebih baik gitu ya. Tetapi alangkah lebih baiknya lagi adalah menyusun sistemnya, bagaimana berapa jam atau berapa menit kita menghabiskan untuk murojaah misalnya contohnya. Kemudian juga kapan kita setoran dan lain sebagainya itulah. Jadi langkah-langkah itu juga tidak kalah pentingnya untuk dilakukan gitu ya, seperti itu. Nah, tingkatan perubahan itu biasanya kalau orang biasa gitu ya, yang kadang-kadang tidak berhasil ketika menginginkan sesuatu adalah berawal dari lingkaran terluar, hasil, proses, identitas gitu. Hasil, proses, identitas biasanya contohnya misalnya saya ingin lebih langsing, ingin menulis buku, ingin menang sebuah kompetisi misalnya. Kemudian itu yang biasanya diawali dari kita. Kemudian yang keduanya adalah merubah prosesnya, lingkaran kedua gitu. Lingkaran kedua itu bagaimana mengubah kebiasaan gitu ya. Saya mau ingin lebih langsing misalnya. Saya mau diet misalnya. Diet, fitness gitu ya, lakukan gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang yang menjadi kendalanya adalah kadang-kadang kita tidak mencapai dengan target itu gitu ya. Akhirnya setelah 1 minggu, 2 minggu, ada ujian-ujian, malas dan lain sebagainya, akhirnya sudah aja bias gitu ya. Akhirnya tidak mencapai lah apa yang kita inginkan gitu ya, seperti itu. Tapi dalam buku ini diceritakan bahwa bagaimana tingkatan perubahan itu bisa terjadi itu berawal dari lingkaran dalamnya dulu gitu ya, atau identitas gitu, mindset kita. Identitas itu adalah mengubah belief gitu ya, atau kepercayaan kita, keyakinan kita, atau cara pandang dengan citra diri gitu. Contohnya misalnya ingin menjadi hafiz Quran misalnya, maka yang dilakukan adalah bukan hasilnya dulu dipikirkan, saya pengen jadi hafiz Quran, tapi dari identitas diri gitu ya. Identitas diri itu adalah keyakinan ketika kita misalnya beda antara ingin menjadi hafiz Quran dengan saya seorang hafiz Quran gitu ya. Jadi sudah seolah-olah kita tuh merasa hafiz Quran gitu ya. Kita sendiri gitu. Ketika ditanya misalnya kenapa kamu lagi apa? Oh, saya mau jadi hafiz Quran gitu. Beda dengan ditanya, oh saya seorang hafiz Quran. Ini kegiatan saya sehari-hari gitu. Jadi
ada perbedaan mindset gitu ya, seperti itu. Jadi di awal dari identitas gitu, identitas, kemudian barulah proses gitu ya. Ketika kita sudah merubah mindset kita, kemudian kita melakukan proses atau tadi langkah-langkah untuk mencapai itu, barulah hasil itu sebagainya atau dampaknya gitu ya. Dengan sendirinya kita mendapatkan ketika identitas bersatu dengan proses yang kita jalani, maka akan muncul hasil gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian di buku ini diterangkan tentang langkah awal mengubah habit gitu ya, seperti yang barusan disampaikan, bagaimana kita menentukan identitas atau tipe orang seperti apa yang kita inginkan gitu ya. Kita jadi apa, kemudian kita pengen ubah apa, atau kita pengen rajin apa, dan lain sebagainya lah ya. Itu kita identitasnya. Kemudian buktikan pada diri kita sendiri dengan keberhasilan kecil gitu ya. Tidak usah besar, tapi hal-hal kecil yang bisa mengarah ke sana gitu ya. Langkah-langkah kecil yang bisa mengarah ke sana ketika dilakukan, dan itu dilakukan setiap kecil dengan keberhasilan kecil, itu akan menjadi bermakna gitu ya, seperti itu. Nah, dalam penelitiannya James Clear ini mengatakan tentang 4 langkah pembentukan kebiasaan. Yang pertama cue, kedua craving, ketiga respons, keempat reward gitu ya. Jadi biasanya kalau sebuah kebiasaan yang sudah nempel dalam diri kita, contoh misalnya makan, itu kebiasaan kan, kebiasaan yang sudah tidak dipikirkan lagi, itu sudah nempel dalam diri kita makan. Nah, biasanya makan itu berawal dari isyarat atau cue gitu ya, atau petunjuk gitu ya. Misalnya kalau kita merasa lapar, nah itu petunjuknya, isyaratnya. Kemudian kita kalau merasa lapar, terpikirkan dalam otak tuh, saya pengen makan nih, harus makan nih, lapar itu. Kemudian responnya yang ketiga, tanggapannya adalah langsung mengambil piring dan mengambil nasi gitu ya. Atau mencari makanan ketiganya. Nah, keempatnya ganjarannya adalah kita kenyang, enak gitu ya, seperti itu. Itu selalu kalau habit yang nempel dalam diri kita, alurnya seperti itu. Ada isyarat dulu, kemudian ada gairah, kemudian ada respon, ada ganjaran gitu ya, seperti itu. Jadi ketika kita ingin menjadikan habit itu nempel dalam tubuh kita dan bisa diganggu lagi, cara tadi kalau di sini contohnya misalnya ponsel bunyi pertanda ada, jadi mau tahu misalnya ada handphone, misalnya ada WA, kita buka, itu gairahnya. Kemudian tanggapannya adalah keinginan dulu, kemudian tanggapannya ngambil handphone, baru ketika ngambil kita terpuaskan dengan saya tahu informasi ini gitu. Jadi kalau ingin menjadikan habit mengambil handphone, membaca pesan gitu ya, maka kita harus linkkan dengan isyarat tadi, harus ada tanda dulu gitu ya, tanda bunyi handphone gitu ya, seperti itu. Nah, untuk mensiasati bagaimana kebiasaan baru kita ingin, kebiasaan baik tentunya, kebiasaan baik kita tambah setiap tahun bahkan gitu ya. Maka dalam buku itu juga dijelaskan bahwa sejatinya seseorang itu menambah kebiasaan setiap tahun gitu ya. Setiap tahun tuh minimal 3 kebiasaan baik dalam setiap tahun gitu ya. Gitu ya. Misalnya hari ini pengen lebih sehat dengan olahraga, keduanya pengen menghafal Al-Qur'an, ketiganya pengen rajin apa gitu ya. Nah, itu waktu tahun ini gitu ya. Nanti tahun depan kita nambah lagi. Nah, untuk bagaimana kita bisa senantiasa menambah kebiasaan baik, itu adalah tadi petunjuk, gairah, tanggapan, ganjaran. Nah, untuk meraih itu maka ada strateginya adalah membuat jelas gitu ya. Keduanya adalah membuat menarik, ketiganya membuat mudah, keempatnya adalah membuat memuaskan. Nah, untuk jadi pertama adalah membuat jelas dulu. Kita ingin menempelkan sebuah kebiasaan baik ke dalam hidup kita gitu ya. Misalnya pengen jadi hafiz Quran. Putuskan tipe orang yang Anda cita-citakan tadi sudah. Saya seorang hafiz Quran gitu, mindset kita. Kemudian
kedua adalah lakukan habit baru pada jam yang sama. Jadi tadi untuk memberikan isyarat itu baiknya adalah menentukan waktunya agar kita selalu teringat ketika misalnya oh jam 9 ini waktunya kita apa gitu. Seperti kita dalam kerja, oh jam 7 nih kita harus siap-siap bekerja gitu. Seperti itu. Makanya untuk memudahkan kita mendapatkan habit baru adalah menempelkannya pada waktu. Misalnya ini contohnya aku akan menghafal Al-Qur'an pada subuh di rumah misalnya, ada lokasinya gitu ya. Kemudian setelah kita menentukan waktunya, maka cantolkan kebiasaan baru pada kebiasaan lama. Contohnya misalnya kebiasaan lama itu adalah sesuatu yang sudah nempel pada diri kita. Contoh sholat subuh. Sholat subuh itu menjadi kebiasaan lama. Makanya cantolkan kebiasaan lama, kebiasaan baru kepada kebiasaan lama. Jadi setelah sholat subuh, saya akan menghafal satu ayat misalnya, kebiasaan barunya itu untuk membuat jelas dulu gitu ya. Kemudian yang kedua, membuat menarik. Nah, pasangkan paket godaan, misalnya memasangkan aksi yang diinginkan dengan aksi yang dibutuhkan. Contoh misalnya kalau saya bisa hari ini menuntaskan tadi kebiasaan tadi menghafal satu ayat satu hari, maka saya akan dikasih hadiah oleh diri kita. Misalnya saya akan makan bakso gitu misalnya. Jadi untuk menghargai keberhasilan kecil kita gitu. Seperti itu. Kemudian cari lingkungan di mana habit yang Anda inginkan adalah norma. Jadi maksudnya kumpulkan dengan lingkungan-lingkungan yang habit baru kita, kebiasaan baru itu menjadi sesuatu yang biasa gitu ya. Contoh misalnya pengajian kita gitu ya. Kayak baca Al-Qur'an itu hal yang biasa. Nah, ini adalah habit yang bisa mempengaruhi kita akan senantiasa termotivasi gitu ya. Dibanding habit itu tuh tidak ada gitu ya. Kita sering gabung di lingkungan yang tidak ada norma itu gitu, habit itu gitu ya. Misalnya contoh di lingkungan yang jarang baca Al-Qur'an gitu. Ketika kita ingin menempelkan habit itu menjadikan kebiasaan itu agak sulit gitu. Kemudian yang ketiganya buatlah mudah. Tadi disebutkan mulailah dari hal yang terkecil dan termudah. Jadi kita harus mengidentifikasi berapa ukuran terkecil yang termudah yang tidak membebani kita. Contoh misalnya menghafalkan satu ayat, masih berat nggak satu ayat? Oh masih berat, ya udahlah satu baris. Kalau satu baris masih berat, ya udah deh. Satu baris dibagi 4 misalnya, bagi 4. Jadi cari yang paling termudah dulu untuk mengsugesti stimulus otak kita agar kerja habit baru yang akan kita lakukan itu tidak sesuatu yang memberatkan kita. Karena kadang-kadang kalau kita sudah mulai sesuatu yang berat, itu biasanya kita semangat dulu. Saya pengen ini ngapalin 2 ayat, 3 ayat gitu ya. Tapi karena berat 1 hari, 2 hari, 3 hari sampai dengan nanti 2 minggu itu sudah mulai goyah gitu ya. Dan akhirnya tidak semangat dan akhirnya sudah aja buyar gitu ya. Makanya si James Clear ini menerangkan mulai dari hal terkecil dulu, ukur gitu ya. Karena biasanya ketika hal kecil itu misalnya bisa dilakukan bahkan dalam hitungan satu menit, ya kita ngeberesin ya udah tinggalkan misalnya 1 menit tinggalkan, itu tidak merasa berat diri kita itu kan. Tapi itu akan menstimulus ketika kita sudah menjadi kebiasaan 2 minggu karena nyantai, akhirnya kita termotivasi untuk menambah lagi porsi. Yang akhirnya satu baris itu dibagi 4 jadi aduh tanggung nih jadi satu baris aja gitu ya, atau 1 ayat akhirnya gitu, itu termotivasi. Kemudian jumlah waktu tidak sepenting jumlah perulangan dalam melakukannya. Jadi James Clear menerangkan bukan waktunya yang lama ketika kita ingin mendapatkan kebiasaan baru, tapi jumlah perulangan. Jadi jangan sampai kita belang betong gitu ya, putus 1 hari ini melaksanakan, besoknya enggak, 1 hari melaksanakan lagi gitu ya. Jadi jumlah waktunya tidak penting, bahkan kalau misal dilakukan 1 menit nggak jadi masalah. Yang terpenting adalah setiap hari kita melakukannya gitu, bukan panjangnya waktu gitu ya. Kemudian yang ketiga, kurangi hambatan atau siapkan lingkungan. Artinya kita harus men-set juga misalnya hal-hal yang bisa mendorong kita untuk melakukan itu gitu ya. Contohnya kalau kita pengen olahraga misalnya, ketika kita tidur pertama kita buka pintu misalnya, kalau ada treadmill gitu. Jadi
bagaimana si lingkungan atau kondisi yang memotivasi kita untuk melakukan kebiasaan baik itu mendukung kita gitu ya, seperti itu. Jangan sampai ada sesuatu yang bisa menghambat gitu keinginan kita untuk membuat habit itu. Kemudian jika mulai berat, turunkan standar kebiasaan sampai dapat dikerjakan kurang dari 2 menit. Nah, kalau misalnya kita sudah misalnya tadi kebiasaan menghafal Al-Quran satu baris, akhirnya tertantang karena sudah terbiasa gitu dan nikmat gitu ya. Akhirnya jadi satu ayat. Tapi ada suatu hari yang kita berat untuk melakukannya. Wah, ini sudah mulai berat nih, udah mulai malas. Nah, kita dianjurkan untuk menurunkannya lagi gitu, semudah mungkin gitu. Karena yang diambil adalah keistiqomahannya gitu, bukan banyaknya dan lamanya gitu ya. Jadi turunkan 2 menit gitu ya. Makanya sih 2 menit mah gitu kita tidak bisa. Bahkan kalau misalnya kebiasaan itu membaca buku tiap hari gitu ya. Ketika kita berat atau tidak mungkin gitu, atau misalnya kita ada keperluan, bahkan hanya sekedar megang bukunya aja sudah hal yang luar biasa gitu. Dibanding kita harus meninggalkannya, misalnya, aduh nggak mungkin nih saya melakukan habit ini. Sebagai gugur kewajiban gitu ya, kita pegang buku terus taruh lagi, itu juga menjadi motivasi gitu ya untuk kita istiqomah gitu ya, seperti itu. Jadi kuncinya adalah jangan sampai kita putus gitu ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, prioritaskan ganjaran langsung gitu ya. Nah, memang otak manusia tuh disetting sesuatu yang kita tuh lebih senang dengan mendapatkan ganjaran langsung gitu ya, ganjaran yang instan gitu ya, hadiah gitu ya, atau apa gitu ya, dibandingkan dengan wah, kamu kalau melakukan ini misalnya, kalau kamu baca buku tiap hari, kamu akan pinter gitu. Sesuatu yang kayaknya jauh gitu ya, sesuatu yang besar tapi tidak instan hari ini bisa terjadi gitu ya. Tapi bisa juga di mix gitu ya dengan sesuatu ganjaran yang bisa langsung. Contoh misalnya ketika saya menamatkan tadi buku 1 lembar 1 hari, atau baca ayat 1 baris, maka diberikan ganjaran, misalnya kita beli apa gitu ya, yang sederhana, jangan yang mahal-mahal gitu ya. Nah, itu yang akan menstimuli juga gitu ya. Kemudian buatlah pemantauan kebiasaan dan jangan pernah mutus rantai gitu. Jadi kalau ini diterangkan ada checklist gitu ya. Oh, saya sudah hari ini udah melakukan ini gitu ya. Dan ketiganya jangan melewatkan 2 kali berturut-turut. Jadi kalau hari ini misalnya melaksanakan, besok ternyata kita tidak memungkinkan tadi walaupun 2 menit melaksanakannya. Nah, oke, ditolerir, tapi jangan sampai melewatkan 2 kali berturut-turut. Nah, pagetonya gitu ya, besoknya lagi jangan sampai kita meninggalkan lagi, karena kalau sudah meninggalkan 2 hari 3 hari itu sudah buyar dan kita tidak akan istiqomah lagi gitu ya, seperti itu. Nah, itu barangkali dari 4 cara gitu ya yang dibahas dari Atomic Habits gitu ya. Sesuatu yang tadi hal yang kecil tapi ketika dilakukan istiqomah tiap hari itu akan luar biasa gitu ya, akan luar biasa dampaknya dibandingkan dengan kita memulai dengan sesuatu yang besar, semangat di awal, tapi ternyata di tengah-tengah kita cut gitu ya dan tidak melanjutkannya lagi gitu ya. Ini nyambung dengan salah satu hadis Rasulullah dari Aisyah radhiyallahu an. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, amalan yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah amalan yang continue walaupun itu sedikit. Aisyah pun ketika melakukan suatu amalan selalu berkeinginan keras untuk merutinkannya gitu ya. Jadi memang yang paling berat itu adalah kontinuitas gitu ya. Jadi Allah memang lebih mencintai bukan besarnya, bukan lamanya, tapi keistiqomahan itu yang dilakukan, karena keistiqomahan itulah yang akan membuat diri kita gitu ya lebih baik setiap hari gitu ya, setiap tahun kita mendapatkan perubahan baru dan lain sebagainya. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan ini jujur belum diimplementasikan gitu ya, hanya menceritakan aja buku apa yang ada di buku ini gitu ya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanya jawab tidak? Ya? Tanya jawab. Tanya jawab, mangga.
Mangga nu bade naros ieu ka Profesor Kusnanda. Saha? Billy aya nu bade naros. Mangga, Itu mangga. cidana. Nu bade naros mangga ya. Kenaon eta? Terus Nah, ada nan sok mangga bade naros. Oh, mentang-mentang ada materi tentang langsing tadi. Betul, istiqomah anu susah. Mangga doana ku Ari. Ku Dandan, salah. Dandan. Tenu naros ya? Doa Cak. Mohon aya nu narosna ka ditu. Katiana angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beristighfar kepada Allah untuk memohon ampun atas dosa kita. Astagfirullahalazim. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afa indal hisab. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal azzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhal wa a'udzu bika min ghalabati ad-daini wa qahrir rijal. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Atur nuhun ka Dandan utos mungkin doa mudah-mudahan ku Allah dijabah sadayana doa kehoyong sadayana sareng telia khusus sing engal didamangkeun ku Allah dicabut panyawatna nya damang sadayana nya didamangkeun ku Allah salajengna naon rupiah anu tadi materi nu didugikeun ku Adar alhamdulillah bagus pisan eta teh memang non ngajantenkeun kadang ngajanten hiji momentum ke urang kebiasaan baik yang memang kalau diterapkan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari sekecil apapun itu kalau dibiasakan akan menjadi berharga gitu. Contohlah kita biasanya gosok gigi tiap pagi, kalau nggak gosok gigi itu seperti punya utang lah gitu. Nah, kita ganti ditambah di samping gosok gigi, setelah gosok gigi sebelum pergi kita ke tempat kerja biasanya pagi-pagi duha dulu. Terus jangan batal wudhu. Ya. Wudhu dibiasakan seperti kebiasaan biasanya tidak wudhu, sekarang wudhu. Ya, batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Sangat bagus itu. Ya. Terus dalam kendaraan umpama ketika kita mau berangkat kerja, biasakan doa itu dibaca. Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Ya. Terus lagi
dalam memegang kendaraan motor atau mobil, bacakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Terus baca itu. Insya Allah oleh Allah itu akan diberikan keselamatan. Kadang-kadang naiknya aja. Nah, atau subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Hal yang kecil tapi dibiasakan kita ya. Termasuk hal-hal yang memang banyak sekali kalau kita mau merubah kebiasaan itu menjadi hal-hal yang sangat dahsyat kata saya juga ya. Mudah-mudahan kita mengubah kebiasaan-kebiasaan baik buruk dengan diganti oleh kebiasaan-kebiasaan baik. Sekecil apapun, silakan dipraktekkan lah. Untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dengan anak, dengan istri, dengan keluarga, dengan tetangga, dengan masyarakat dan lain sebagainya. Itu mudah-mudahan lebih bermanfaat, lebih ibda bidapsik dulu, awali dari diri kita, ya, mempraktekkan apa yang telah disampaikan oleh Ananda tadi. Merubah kebiasaan jelek menjadi kebiasaan yang baik dan hasilnya akan dahsyat ya. Terima kasih hatur nuhun, mudah-mudahan sadayana tiasa mempraktekkan ke urang sadayana ya.